Jangan lupa direkam. Bang, nanti kalau ada orang beli jual dulu ya, Bang? Hah? Kalau ada orang beli jual dulu. Iya, kasih ya. Oke. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andini Prasiska, saya dari kelompok 10. Dan adapun anggota saya yang bernama Pandu Prasetyo, Ayu Lestari Nenggolan, Septi Rindi Atika, dan Sri Wulan. Saya bertugas sebagai moderator. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi akuntansi perubahan modal. Materi pertama akan dibacakan oleh Pandu Prasetyo. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan di halaman pertama. 1. Definisi perubahan harga dan sejenisnya. Untuk membeli barang atau jasa yang sama pada waktu yang berbeda. Suatu perubahan harga umum terjadi apabila secara rata-rata harga seluruh barang dan jasa dalam suatu perekonomian mengalami perubahan. Unit-unit moneter memperoleh keuntungan atau mengalami kerugian daya beli, kenaikan harga secara keseluruhan disebut sebagai inflasi atau inflation. Sedangkan penurunan harga disebut sebagai deflasi atau deflation. Di sisi lain, perubahan harga spesifik mengacu pada perubahan dalam harga barang atau jasa tertentu yang disebabkan oleh perubahan dalam permintaan dan penawaran. Perubahan harga ada 3 jenis. Pertama, perubahan harga spesifik, yaitu perubahan harga barang dan jasa tertentu. Yang kedua, perubahan harga relatif, yaitu mengukur tingkat penyimpangan perubahan harga barang atau jasa tertentu terhadap perubahan harga umum seluruh barang atau jasa. Yang ketiga, perubahan harga umum, yaitu perubahan harga umum mencerminkan perubahan nilai tukar atau daya beli uang. Yang kedua, implikasi perubahan harga terhadap kerangka akuntansi pokok. Akuntansi perubahan harga adalah bagian dari pelaporan keuangan untuk mencapai tujuan penyajian informasi keuangan, struktur, dan kerangka akuntansi pokok menentukan balas minimal yang harus dipenuhi dalam pelaporan keuangan akuntansi. Akuntansi perubahan harga melengkapi kerangka akuntansi pokok berbasis biaya historis dengan kerangka akuntansi alternatif berbagai nilai harga. Dalam keadaan terjadi perubahan, dalam keadaan terjadi perubahan harga, biaya historis dipertahankan karena alasan keterandalan dan keterujian data. Kondisi perubahan harga sangat mencolok. Keberpautan informasi dengan keputusan menjadi berkurang. Agar kualitas keterkendalaan dan keterpautan dapat dicapai, maka akuntansi pokok harus dilengkapi dengan informasi perubahan harga untuk menunjukkan pengaruhnya terhadap laba dan neraca. 3. Masalah akuntansi yang berkaitan dengan perubahan harga. Perubahan harga menimbulkan masalah bagi akuntansi dalam hal yang pertama, penilaian, yang kedua, unit pengukur, yang ketiga, kapital. Mari kita bahas satu persatu. Oke, baik. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh Ayu Lestari Nenggolan. Untuk Ayu, saya persilakan. Yang pertama, penilaian. Masalah penilaian berkaitan dengan dasar yang harus digunakan untuk mengukur nilai pos pada suatu saat. Nilai aset individual atau spesifik akan berubah kalau dibandingkan dengan aset tertentu yang lain, meskipun daya beli uang tidak berubah. Perubahan ini disebabkan oleh penggunaan teknologi yang berbeda atau kemampuan produk baru
yang lebih tinggi. Sebagai contoh harga telepon seluler tertentu, harga monitor tabung dan harga monitor tabung. Dapat juga terjadi perubahan yang disebabkan oleh kebijakan ekonomi, misalnya harga BBM, listrik, dan gas. Persepsi atau selera orang terhadap manfaat atau nilai barang tertentu dapat pula menyebabkan perubahan nilai dan akhirnya mempengaruhi harga barang tersebut. Yang kedua ada unit pengukur. Masalah unit pengukur berkaitan dengan perubahan daya beli akibat perubahan tingkat harga umum. Daya beli uang dapat berubah sehingga unit moneter sebagai pengukur nilai tidak bersifat homogenus lagi kalau dikaitkan dengan waktu. Perubahan nilai unit pengukur ini terjadi karena perubahan tingkat harga secara umum dalam ekonomi suatu negara. Artinya, kalau nilai atau manfaat suatu barang tidak berubah, maka jumlah unit moneter yang digunakan untuk memperoleh barang yang sama akan berbeda dari waktu ke waktu, karena daya beli uang berubah. Dengan demikian, perbedaan harga suatu barang pada dua saat yang berbeda belum tentu menunjukkan perbedaan nilai atau manfaat barang. Secara umum, daya beli uang semakin menurun karena adanya inflasi. Yang ketiga ada kapital. Masalah kapital berkaitan dengan pengertian laba sebagai selisih dua kapital yang harus ditentukan jenisnya, yaitu finansial atau fisik. Konsep pemertahanan kapital berkaitan dengan pengertian laba. Dengan konsep ini, laba adalah kenaikan kapital dalam suatu periode yang dapat didistribusikan atau dinikmati secara kapital awal dipertahankan. Masalahnya adalah bagaimana kapital pada dua titik waktu diukur atau dinilai. Untuk menentukan laba dengan mempertahankan kapital, tiga hal penting dalam mengukur kapital harus dipertimbangkan, yaitu adanya dasar penilaian, adanya skala pengukuran, dan ada jenis kapital. Masalah penilaian dalam perubahan harga berkaitan dengan dasar penilaian kapital. Persoalan unit pengukur dalam perubahan harga berkaitan dengan skala pengukuran. Sedangkan mengenai pemertahanan kapital dalam perubahan harga berkaitan dengan jenis kapital yang harus dipertahankan, yaitu finansial atau fisik. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Septirini Adhika. Untuk saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan. Yang keempat, modal mengatasi inflasi perubahan modal. Modal akuntansi untuk mengatasi masalah perubahan harga adalah kos sekarang atau kapital fisis, atau disebut akuntansi nilai pengganti yang secara teknis sama dengan akuntansi kos sekarang. Perbedaannya terletak pada penyajian dan interpretasi jumlah rupiah untuk mempertahankan kapital dalam statement laba rugi. Masalah pertahanan kapital bila pengaruh perubahan harga tidak dipertahankan. Dalam keadaan perubahan harga menaik, perhitungan laba atas dasar kos historis cenderung tersaji lebih. 5. Kelemahan dan keunggulan model akuntansi perubahan harga. Kelemahan 1. Belum ada definisi yang tegas dan tunggal tentang apa yang dimaksud aset pengganti dan bagaimana aset tersebut diukur. 2. Sekarang belum mempertimbangkan pengaruh perubahan daya beli uang. 3. Konsep mempertahankan kapital yang terjadi landasan sekarang sebenarnya bukan merupakan fungsi akuntansi atau laporan, tetapi fungsi manajemen. 4. Kerumitan penyusunan informasi sekarang sebagai pelengkap tidak sepadan dengan manfaat yang diperoleh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Sri Wulan. Untuk Sri Wulan, saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan. Selanjutnya, keunggulan. Yang pertama, tindakan manajemen untuk menghadapi perubahan harga biasanya diwujudkan dalam keputusan yang didasarkan atas harapan atau prediksi adanya perubahan harga di masa datang untuk barang atau jasa yang diperoleh perusahaan.
Yang kedua, akuntansi sekarang menunjukkan laba operasi dan untung penahanan sehingga dapat memberikan informasi tentang pengaruh perubahan harga terhadap profitabilitas perusahaan yang sesungguhnya. Yang ketiga, informasi sekarang bermanfaat dalam analisis kemampuan perusahaan untuk menjaga kapasitas operasi sekaligus untuk membagi dividen. Yang keempat, neraca atas dasar sekarang menggambarkan nilai ekonomik aset dan utang yang lebih realistik dibandingkan neraca berbasis historis. Kelima, akuntansi sekarang akan memberikan informasi tentang efisiensi suatu perusahaan yang lebih baik dan dapat diperbandingkan secara lebih bermakna dengan perubahan lain. Yang keenam, untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan akuntansi sekarang mendasarkan pada konsep pemertahanan kapital yang semestinya atas dasar perkembangan dan kondisi perusahaan takhir. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh kelompok 10. Semoga bermanfaat. Jika ada kurang kami minta maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.